Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan pertemuan 3 integritas nasional yang disusun oleh Devin Kamayansari, Doni Wasmana, Endang Wastini, Ian Malini, Salma Nurfitri, dan Yolan Zalfiana. Dan yang pertama itu ada konsep dan urgensi integrasi nasional. Integritas nasional adalah penyatuan atau pembaruan suatu bangsa sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Ada berbagai macam pengertian integrasi nasional. Menurut Myron Weiner dalam Ramlan Surbakti 2010, lebih cocok menggunakan istilah integrasi politik daripada integrasi nasional. Menurutnya, integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan yang terakhir integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Menurut Suroyo 2002, integrasi nasional mencerminkan proses persatuan orang-orang dari berbagai wilayah yang berbeda atau memiliki berbagai perbedaan baik etnisitas, sosial, budaya, atau latar belakang ekonomi menjadi suatu bangsa, terutama karena pengalaman sejarah dan politik yang relatif sama. Berdasarkan pendapat di atas, integrasi nasional itu meliputi yang pertama ada integrasi politik, yaitu menyangkut elit dan massa, serta menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Yang kedua ada integrasi ekonomi, yaitu terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Dan yang ketiga ada interaksi sosial budaya, yaitu berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misalkan suku, agama, dan ras. Perlunya integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan salah satu cara untuk menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia, di mana salah satu contohnya adalah antara pemerintah dengan wilayahnya. Integrasi itu sendiri dapat dikatakan sebagai suatu langkah yang baik untuk menyatukan sesuatu yang semula terpisah menjadi sesuatu yang utuh, yang baik bagi bangsa Indonesia. Misal untuk menyatukan berbagai macam suku dan budaya yang ada serta menyatukan berbagai macam agama di Indonesia. Integrasi nasional penting diwujudkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dikarenakan Indonesia masih dikatakan negara yang berkembang atau negara yang masih mencari jati diri. Selain itu, integrasi nasional sangat penting untuk diwujudkan karena merupakan suatu cara yang dapat menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. C. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang integrasi nasional. Menurut Suroyo, ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya, ada 3 integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia. Yang pertama, model integrasi Imperium Majapahit. Yang kedua, model integrasi kolonial. Dan yang ketiga, model integrasi nasional Indonesia. Dalam sejarahnya, penumbuhan kesadaran berbangsa tersebut dilalui dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, masa perintis. Masa ini ditandai dengan adanya pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Kelahiran Budi Utomo diperingati dengan Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua, masa penegas. Masa penegas adalah masa mulai ditegaskannya semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan adanya peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928.
Dalam sejarahnya, penumbuhan kesadaran berbangsa tersebut dilalui dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. 1. Masa perintis. Masa ini ditandai dengan munculnya pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Kelahiran Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Kedua, masa penegas. Masa penegas adalah masa mulai ditegaskannya semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Masa percobaan yang ketiga itu bangsa Indonesia melalui organisasi pergerakan mencoba meminta kemerdekaan dari Belanda. Organisasi-organisasi pergerakan yang tergabung dalam GAPI atau Gabungan Politik Indonesia tahun 1938 mengusulkan Indonesia berparlemen, namun perjuangan menuntut Indonesia merdeka tersebut tidak berhasil. Yang keempat, masa pendobrak. Pada masa tersebut, semangat dan gerakan kebangsaan Indonesia telah berhasil mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, bangsa Indonesia menjadi bangsa merdeka, bebas, dan sederajat dengan bangsa lain. Dan sisi politik, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan pernyataan bangsa Indonesia baik ke dalam maupun keluar bangsa bahwa bangsa Indonesia telah merdeka, bebas dari belenggu penjajahan dan sederajat dengan bangsa lain di dunia ini. Dari sisi sosial budaya, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan revolusi integratifnya bangsa Indonesia dari bangsa yang terpisah dengan beragam identitas menuju bangsa yang satu, yakni bangsa Indonesia. Dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasar 5 jenis integrasi sebagai berikut. 1. Integrasi bangsa. Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus disintegrasi yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai 2005. 2. Integrasi wilayah. Melalui deklarasi Juanda tanggal 19 Desember 1957, pemerintahan Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil, diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. 3. Integrasi nilai. Nilai integrasi adalah Pancasila. Pengalaman mengembangkan Pancasila sebagai nilai integratif terus-menerus dilakukan. Misalnya, melalui kegiatan pendidikan Pancasila, baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. 4. Integrasi elit massa. Dinamika integrasi elit massa ditandai dengan seringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui berbagai kegiatan. Kegiatan yang sifatnya mendekatkan elit dan massa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Contoh peristiwa yang terkait dengan dinamika integrasi elit nasional. 5. Integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintah termasuk birokrasi. Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk, maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis, dan bertujuan. Pembentukan lembaga-lembaga politik dan birokrasi di Indonesia diawali dengan hasil sidang 1. PPKI tanggal 18 Agustus 1945, yakni memilih presiden dan wakil presiden. Sidang PPKI kedua tanggal 1945 memutuskan pembentukan 12 kementerian dan 8 provinsi di Indonesia. Prioritas nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara.
Sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan. Karena setiap masyarakat di samping membawa potensi integrasi juga menyimpan potensi konflik atau pertentangan. Namun apapun kondisinya, masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.